Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar dimanapun berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Dalam kesempatan kali ini, marilah kita simak penjelasan singkat terkait hadis arba'in yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih." Rawahul Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena mencari dunia atau karena wanita yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para pendengar rahimakumullah, hadis ini adalah hadis sahih yang telah disepakati kesahihannya, ketinggian derajatnya, dan di dalamnya banyak mengandung manfaat. Imam Bukhari telah meriwayatkan pada beberapa bab pada kitab sahihnya, begitu pula Imam Muslim. Hadis ini salah satu pokok penting ajaran Islam. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berkata, hadis tentang niat ini mencakup sepertiga ilmu. Begitu pula kata Imam Baihaqi dan lain-lain. Hal itu karena perbuatan manusia terdiri dari niat di dalam hati, ucapan, dan tindakan. Sedangkan niat merupakan salah satu dari tiga bagian tersebut. Kemudian diriwayatkan dari Imam Syafi'i, hadis ini mencakup 70 bab fikih. Begitu pula sejumlah ulama mengatakan hadis ini mencakup sepertiga ajaran Islam. Para pendengar, para ulama gemar memulai karangannya dengan mengutip hadis ini. Di antara mereka yang memulai dengan hadis ini pada kitabnya adalah Imam Bukhari. Abdurrahman bin Mahdi berkata, bagi setiap penulis buku hendaknya memulai tulisannya dengan hadis ini untuk mengingatkan para pembacanya agar meluruskan niat. Baik, para pendengar, pada kata innama bermakna hanya atau pengecualian, yaitu menetapkan sesuatu yang disebut dan mengingkari selain yang disebut itu. Kata hanya tersebut terkadang dimaksudkan sebagai pengecualian secara mutlak dan dimaksudkan sebagai pengecualian yang terbatas. Untuk membedakan antara dua pengertian ini dapat diketahui dari susunan kalimatnya. Misalnya, kalimat pada firman Allah, innama anta mungzirun, yang artinya engkau Muhammad hanyalah seorang penyampai ancaman. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 7. Kalimat tersebut secara sepintas menyatakan bahwa tugas Nabi SAW hanyalah menyampaikan ancaman dari Allah, tidak mempunyai tugas-tugas lain. Padahal sebenarnya beliau mempunyai banyak sekali tugas, seperti menyampaikan kabar gembira dan lain sebagainya. Begitu juga kalimat pada firman Allah, innamal hayatud dunya la'ibun walahbun, yang artinya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan dan permainan. Quran Surat Muhammad ayat 36. Kalimat ini, wallahu a'lam,
menunjukkan pembatasan berkenaan dengan akibat atau dampaknya. Apabila dikaitkan dengan hakikat kehidupan dunia, maka kehidupan dapat menjadi wahana berbuat kebaikan. Dengan demikian, apabila disebutkan kata hanya dalam suatu kalimat, hendaklah diperhatikan betul pengertian yang dimaksudkan. Para pendengar, pada hadis ini kalimat segala amal hanya menurut niatnya. Yang dimaksud dengan amal di sini adalah semua amal yang dibenarkan syariat. Sehingga setiap amal yang dibenarkan syariat tanpa niat maka tidak berarti apa-apa menurut agama Islam. Tentang sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua amal itu tergantung niatnya. Ada perbedaan pendapat para ulama tentang maksud kalimat tersebut. Sebagian memahami niat sebagai syarat sehingga amal tidak sah tanpa niat. Sebagian yang lain memahami niat sebagai penyempurna sehingga amal itu akan sempurna apabila ada niat. Kemudian kalimat dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai niatnya. Oleh Al-Khattabi dijelaskan bahwa kalimat ini menunjukkan pengertian yang berbeda dari sebelumnya, yaitu menegaskan sah tidaknya amal bergantung pada niatnya. Juga Syekh Muhyiddin An-Nawawi menerangkan bahwa niat menjadi syarat sahnya amal. Sehingga seseorang misalkan yang mengqadha ibadah tanpa niat, maka tidak sah sholatnya. Wallahu a'lam. Kemudian pada kalimat dan barang siapa berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Menurut penetapan ahli bahasa Arab, bahwa kalimat syarat dan jawabnya, begitu pula mubtada atau subjek dan khobar predikatnya haruslah berbeda. Sedangkan di kalimat ini sama. Karena itu, kalimat syarat bermakna niat atau maksud baik secara bahasa atau syariat. Maksudnya barang siapa berhijrah dengan niat karena Allah dan Rasul-Nya, maka akan mendapatkan pahala dari hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Para pendengar, demikian penjelasan singkat hadis arba'in yang pertama. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.